dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bon, di-unmute. Boni. Boni kena mute ya. Boni, tolong di-unmute dong. Ya, Bu. Nah, Oh ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Ci. Ya, ini baru suaranya muncul, Bon. diulang lagi aja karena tadi kamu kena mute. Oh gitu, Ci. Iya. Mute ya. Sekarang aman, Ci ya? Kedengaran ya? Aman. Iya. Sekarang Oh, ya, dengar, siap. diulang lagi aja. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami pada PA hari ini, ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, bukalah Roh Kudus-Mu, bukalah pemikiran kami, sehingga kami dapat menerima sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Cisela, ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah Cisela agar dapat menyampaikan firman-Mu kepada kami, ya Bapa. Buka hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami dapat menerimanya dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang jernih. Ya Bapa,
Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat bergabung. Kiranya Kau selalu memberkati mereka sehingga pada PA selanjutnya dapat bergabung bersama kami ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami dari awal hingga akhir PA ini ya Bapa. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Boni. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman semuanya, Shalom. Kita hari ini ya akan bahas tentang doa. Oke, kok doa itu sesuatu hal yang umum, tapi kayaknya itu nggak akan pernah habis diomongin. Secara kita tahu kita itu butuh doa dan kita harus berdoa. Terus terlebih lagi kita tuh pasti pernah atau bahkan sering ya ditanyain orang, doa gimana ya biar doa ini dijawab sama Tuhan gitu toh. Kalau nggak gitu kita ditanyain orang, apalagi kalau kita yang Katolik, kita suka ditanya gini, doa apa sih yang manjur? Doa apa sih yang cespleng gitu, yang paling gampang dijawab sama Tuhan gitu kan? Kita sering banget tuh ditanyain orang gitu. Nah, aku harap dengan pembelajaran hari ini ya untuk kita semua, kita masing-masing bisa mendapatkan sesuatu sehingga kalau ada orang yang nanya kayak gitu, kita juga bisa share apa yang harusnya kita berikan, jawaban apa yang harusnya kita berikan kepada orang tersebut sehingga dia juga bisa berdoa gitu dengan seperti yang seharusnya, sesungguhnya gitu. Aku akan share screen sebentar ya. Ini isinya ayat-ayat. Oke, jadi bagaimana kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh itu? Sebenarnya kalau ngomong doa, doa itu kan kita sudah tahu lah, bukan cuma sekedar ngomong, tapi doa itu juga pasti ada aspek ketaatan, ada aspek kesetiaan, ada aspek percaya juga, dan itu semua jadi satu paket gitu, yang nggak terpisahkan. Nah, doa ini memang keharusan, sebuah keharusan gitu. Karena apa? Karena Yakobus 4 ayat 2b ini bilang, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi memang kita disuruh berdoa. Tuhan mau kita berdoa. Bahkan mungkin Tuhan izinkan kejadian-kejadian gak enak sama kita biar kita berdoa. Aku bayangin ya kalau misalnya hidupku itu gampang, semuanya mulus, duit banyak, relasi semua bagus, apa yang aku pengen aku bisa langsung dapat semuanya gitu ya. Mungkin aku udah nggak berdoa gitu. Jadi ada memang hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dengan tujuan biar kita berdoa, membangun relasi sama Dia, ngomong sama Dia. Nah, Bapak dan Ibu, ayat ini udah jelas ngomong, kita tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berarti message-nya jelas, Tuhan suruh kita berdoa. Kayak gitu. Nah, sekarang ini, nggak semua orang punya karunia adikodrati. Nggak semua orang dipanggil untuk menyembuhkan. Nggak semua orang dipanggil untuk khotbah. Nggak semua orang dipanggil untuk bernubuat, ya kan? Tapi semua orang dipanggil untuk berdoa. Semua orang pasti dipanggil untuk berdoa. Banyak yang nggak punya adikodrati kayak gitu-gituan ya, walaupun kepengen. Tapi Tuhan panggil kita semua untuk berdoa. Jadi hukumnya wajib. Cuman sayangnya banyak orang yang lalai berdoa. Kenapa? Karena doa itu gampang. Doa itu gampang. Cuman gitu aja. Cuman kita diem di satu tempat, tutup mata, tutup tangan, ngomong sama Tuhan. Doa itu segampang itu. Tanpa syarat kita harus nyebrang laut, naik gunung, ngumpulin persembahan ini, itu enggak. Doa itu segampang itu. Jadi banyak orang lalai berdoa
Karena doa itu gampang. Jadi males atau doa tapi asal-asalan aja, asal absen gitu. Padahal kalau kita pikir ya, hari ini kita bisa sampai di titik ini dalam kehidupan, kita kuat menghadapi keadaan-keadaan masa lalu, itu kan karena doa. Kalau masalah-masalah kita yang lalu tuh bisa hadapi, lewati sampai hari itu kan bisa karena doa. Kalau hari ini kita bisa lewati tantangan penderitaan, bahkan tantangan dan penderitaan itu tidak membawa kita tenggelam, tapi malah bawa kita naik. Itu kan kita bisa karena doa. Jadi doa itu tuh harus sesuatu yang sifatnya itu terus-terusan, nggak boleh mandek. Karena relasi ya, namanya relasi sama Tuhan, itu kan harus terus-terusan, nggak boleh mandek. Nah, kalau sekali kita mandek, maka kita relasinya jadi kendor lagi. Kita coba bayangin aja ya sama orang ya. Ada orang yang dulu kita nggak kenal, ada orang yang dulu kita nggak kenal gitu. Kita pikir orang ini kok diem, kok kayaknya jahat, kok kayaknya jutek. Tapi setelah kita kenalan, kita ngobrol seminggu sekali, kita ngobrol seminggu 2 kali, kita ngobrol seminggu 3 kali, terus akhirnya setiap hari WhatsAppan. Kita jadi mengenal, oh ternyata orang ini nggak jutek loh, ternyata orang ini baik loh, ternyata dia punya sifat kayak gini, dia punya hobi ini apa. Itu kita bisa membangun relasi gitu karena apa? Komunikasi. Demikian juga kita sama Tuhan. Kalau kita intens komunikasi setiap hari, maka makin hari kita akan makin kenal hati dan pikirannya Tuhan. Tapi kalau kita komunikasi yang tadinya rutin, lalu makin lama makin jarang, ya lama-lama kita jadi nggak kenal lagi. Kita pasti punya teman juga yang kayak gitu. Wah, dulu mungkin zaman SMA, zaman SMP, kita deket, main setiap hari, pulang sekolah, jalan bareng, jajan bareng, cerita-ceritaan, bisik-bisikan, kita deket sekali sama dia. Sampai kita ngerti maksudnya dia apa tanpa harus ngomong, saking deketnya. Tapi sekarang, setelah sama-sama menikah, pisah kota, apa segala macam, komunikasi mungkin cuma lewat Instagram atau Facebook, like-likean doang. Ya kita udah nggak tahu kehidupan dia. Dia juga udah nggak tahu kehidupanku. Jangankan ngerti hobi dia hari ini, ngerti maksudnya dia hari ini, udah nggak ngerti. Kenapa? Karena komunikasi makin lama makin jarang. Nah, komunikasi doa ini juga yang harus terus-menerus kita jalin dengan Tuhan sampai akhir nanti. Bisa jadi dulu kita bagus sama Tuhan, tapi kalau hari ini kita kendor, bisa juga kita nggak kuat loh menghadapi tantangan yang ada hari ini. Karena doa ini akan membuat kita dewasa dalam menghadapi tantangan. Tapi kalau kita tidak berdoa, maka tantangan ini akan menjadi berat untuk kita. Aku kenal satu teman ya, yang tadinya itu doanya itu juga oke gitu loh. Dia juga oke. Maka pada waktu dia mengalami goncangan di dalam bisnisnya yang luar biasa banget, dia bisa hadapi itu dengan tegar. Lalu dia bisa memulai lagi bisnisnya dengan mulai lagi dari nol, tapi dia tidak apa-apa. Dia kuat gitu menghadapi tantangan itu. Ini cerita 20 tahun yang lalu. Dia bilang dia berdoa, dia rosario, dia apa, dan pada waktu dia mengalami kehilangan pabrik dan segala macam, dia oke gitu pada hari itu. Tapi hari ini dia juga masih berdoa. Dia juga masih ada datang ke PA. Tapi masalah doa itu kan hati ya. Hati gitu, bukan cuma sekedar lahiriah aja. Dan efeknya itu akan kelihatan. Yang aku tahu hari ini dengan corona, semua kena dampak ekonomi. Dan apa yang terjadi sama dia? Setiap kali dia angkat teleponnya orang atau dia telepon sama orang, yang keluar dari mulutnya, aduh, aku nggak kuat, aduh, aku berat, aduh, pokoknya bersungut-sungut terus gitu. Pernah satu kali aku ajak dia kerja gitu ya, dia bilang, aduh hari gini mana bisa, siapa yang mau beli, aku nggak tahu barang ini, lokasinya di mana, mana ada orang punya duit. Jadi belum diapa-apain, udah negatif duluan. Nah,
dari cerita itu, aku nggak menuduh dia. Aku nggak tahu juga cara dia berdoa, tapi pakai cerita ini sebagai introspeksi kita sendiri, bahwa doa ini membuat kita dewasa. Cara kita menghadapi tantangan, kalau kita berdoa, tantangan ini akan kita lihat dari segi positifnya, akan membawa kita meningkat. Tapi kalau kita tidak berdoa, kita tidak menjalin relasi pribadi sama Tuhan, maka tantangan ini akan menjadi berat dan membuat kita jatuh. Doa membuat kita naik. Doa juga membuat kita terus berpengharapan dalam iman sama Tuhan. Dan kalau kita punya pengharapan, kita punya iman, maka Tuhan akan menjawab kebutuhan kita sesuai dengan waktu dan caranya. Ya, Tuhan akan menjawab kebutuhan kita sesuai dengan waktu dan caranya. Bukan waktu kita, bukan cara kita, tapi waktu dan caranya. Yang penting, selama kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan selalu punya pengharapan dalam Tuhan. Dan ini penting banget. Pengharapan itu penting banget. Hari ini, dengan keadaan 1,5 tahun corona, aku ada 2 orang kenalan yang sudah 2 kali percobaan bunuh diri. Satu lompat dari genteng, satu lagi makan obat tidur sampai overdosis. Puji Tuhan dua-duanya terselamatkan. Tapi kenapa orang lakukan seperti itu? Karena tidak ada pengharapan. Maka doa yang sungguh-sungguh Tuhan suruh. Kamu tidak perlu apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berarti Tuhan suruh kita berdoa. Karena lewat doa kita punya iman. Lewat doa kita punya pengharapan. Lewat doa kita bisa kuat dan bisa melihat keadaan dari sudut pandang yang berbeda. Kita bayangkan kehidupan ini bukan satu hal yang gampang. Kita tahu dunia dikuasai oleh iblis. Kita tahu juga kedagingan kita ini kuatnya setengah mati, ya. Kita bayangkan ada 1000 tangan yang berusaha untuk tarik kita turun. Tangan-tangan iblis, tangan-tangan kedagingan, tangan-tangan dunia. 1000 tangan menarik kita turun. Tapi kalau kita berdoa, 1000 tangan yang tarik kita turun ini tidak akan bisa melawan satu tangan Tuhan yang megangin kita. Seperti itu. Dan jalinan tangan Tuhan yang megangin kita itu hanya terjadi kalau kita berdoa. Ya. Jadi doa itu memang penting banget. Karena Tuhan suruh. Yeremia 33 ayat 3 ini juga mengatakan hal yang sama. Tuhan suruh, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak Tunggu ya, tampilanku berubah. Oke. Yeremia 33 ayat 3 ini juga ngomong hal yang sama. Intinya, Tuhan suruh kita berdoa. Titik. Tuhan suruh kita berdoa. Dan doa jelas bukan doa yang asal-asalan, tapi doa yang sungguh-sungguh. Tuhan bukan cuma suruh kita berdoa, tapi dia juga kasih contoh kita untuk berdoa. Aku coba buka beberapa ayat ya. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus doa pagi. Sebelum beraktivitas apapun juga dia doa pagi benar. Dia cari tempat sepi berdoa. Nah, memang sih ya, aku sendiri berasa gitu. Kalau bangun tidur nggak langsung berdoa, nanti usrek ini, usrek itu, usrek ini, usrek itu, lama-lama udah siang deh. Udah urusan-urusan udah banyak gitu. Jadi memang seperti teladan dari Tuhan Yesus sendiri, pagi-pagi benar, mesti cari tempat sepi untuk berdoa. Ini Tuhan udah kasih teladan kayak gitu. Lukas 5 ayat 16. Lukas 5 ayat 16. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Setelah kelar kegiatan, Tuhan berdoa. Ini mungkin yang jarang kita lakukan ya. Udah kelar kegiatan,
ya udah pulang mandi makan ngesot gitu ya, nggak berdoa, lupa untuk mengucap syukurnya, nanti doa lagi kalau udah mau tidur gitu. Ini mungkin yang harus kita ikuti juga, karena Tuhan juga ternyata memberikan teladan seperti ini. Dia bukan cuma doa pagi, tapi setelah kegiatan dia pun juga berdoa. Lukas 6 ayat 12a. Lukas 6 ayat 12a. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sebelum kegiatan dia berdoa. Sebelum kegiatan dia berdoa, setelah kegiatan dia berdoa. Dan kalau ingat tema BKSN yang pertama kan dibilang Tuhan berdoa juga setelah dia kelar bagi 5 roti 2 ikan, dia cari tempat sunyi, dia ke gunung, dia berdoa gitu. Jadi Tuhan ternyata kasih kita contoh berdoa. Bayangin, Yesus yang Tritunggal, anak Allah, ternyata dia juga butuh berdoa. Kalau Yesus aja butuh berdoa di dalam segala macam keadaan, apalagi kita ya? Apalagi kita malah lebih butuh lagi untuk berdoa kan. Kalau kita nggak berdoa, sebenarnya kita itu sombong karena kita merasa bahwa ya bisa lakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebenarnya bentuk kesombongan. Tuhan aja butuh berdoa, apalagi kita. Matius 26 ayat 44:1. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Tuhan ngajarin kita untuk berdoa, berjaga-jaga 1 jam. 1 jam. Mungkin aku yakin sih teman-teman di sini semua juga udah pasti bertumbuh di dalam doa ya. Kalau diingat-ingat mungkin dulu sebelum kita PA, sebelum kita berkomunitas, ingat-ingat aja, refleksi pribadi aja sendiri. Kalau aku dulu doa ya doa itu setiap hari kata-katanya sama. Caranya doa makan, kata-katanya itu, caranya doa itu, tidur, kata-katanya itu. Nggak ada permintaan lain, nggak ada rasa syukur lain, apalagi ngedoain orang lain, nggak ada. Pokoknya doa 2 menit, kelar, udah. Karena kata-katanya udah baku gitu. Nggak tahu cara doa yang lain itu kayak mana. Lalu dengar ayat ini, suruh 1 jam berdoa, bingung, ngomong apa? Biasa 2 menit kelar, ini disuruh 1 jam. Ngomong apa? Doa itu segitu lama? Nggak tahu. Tapi dengan berjalannya waktu, maka doa kita juga berkembang. Doa kita sudah mengerti, bukan cuma sekedar kewajiban ngomong yang itu-itu aja. Tapi kita bisa doa itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu, menjadi sebuah kenikmatan, bukan cuma sekedar kewajiban, menjadi sebuah kenikmatan, menjadi sebuah sarana komunikasi 2 arah. Aku ngobrol sama Tuhan, untuk minta hikmat sama Tuhan, dan aku belajar untuk mendengarkan Dia. Nah, ini yang harus dibangun. Doa itu bukan cuma sekedar kewajiban. Tuhan mau kita berkomunikasi dengan Dia. Nah, ternyata doa yang dikabulkan ini nih ada polanya, bukan pola ya apa ya, ada hukumnya, Kita akan bahas 4 hukum ini sehingga doa kita bisa sungguh-sungguh, bisa berkualitas dan bisa ada hasilnya. Ini 4 poin yang akan kita bahas. Doa dan iman itu harus berjalan selaras, hati harus bersekutu dengan Allah, hidup dalam kebenaran dan menuruti kehendaknya. 4 poin ini akan kita bahas. Kita bahas ya satu-satu ya. Doa dan iman berjalan selaras. Doa dan iman berjalan selaras. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Jadi karena doa itu adalah komunikasi, maka iman menjamin doa itu tadi didengar oleh Tuhan. Penjabarannya kayak gini.
doa sama iman itu kan berjalan selaras. Jadi dua-duanya itu perlu. Doa dan iman itu saling mendukung, dua-duanya perlu. Tapi fungsinya masing-masing. Fungsinya masing-masing karena sifatnya berbeda. Dengan disiplin, doa itu akan jadi sebuah kebutuhan. Dengan disiplin, doa itu akan menjadi sebuah kesukaan. Dan kita bisa bilang doa itu harus menjadi nafas hidup dari orang percaya. Itu sebetulnya harus terjadi, menjadi nafas hidup kita. Nah, doa itu tuh kita menghubungi Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi iman menjamin doa ini didengar sama Tuhan. Jadi doa ini bagian kita untuk berkomunikasi. Ya, ini bagian kita untuk menghubungi Tuhan. Naik, doa itu naik. Tapi iman menjamin doa itu didengarkan. Kalau kita tidak punya iman, siapa yang tahu doa kita didengar apa enggak toh? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Tuhan nggak audible, nggak selalu, mostly tidak audible. Jadi iman yang menjamin doa kita itu ditangkap. Nah, kalau kita memang sungguh-sungguh di dalam berkomunikasi itu tadi, maka lewat doa kita tuh akan menyadari keperluan kita. Lewat doa kita tuh akan menyadari keperluan kita. Kita nggak doa yang minta-minta lagi. Kita nggak doa yang egois lagi. Tapi saya menyadari keperluanku dan itu yang aku naikkan. Tapi iman ini yang mencukupi keperluan. Nah, doa mencukupi juga suara jiwa. Tapi iman itu menjadi tangannya. Doa itu mengetuk pintu anugerah. Dan iman yang membukanya. Singkat kata, doa itu adalah permohonan dan iman yang bertindak. Doa adalah permohonan dan iman yang bertindak. Doa tidak akan dikabulkan tanpa iman. Jadi ini kenapa? Doa dan iman itu harus selaras. Doa ini naik, iman ini yang menjadi tangannya. Dikabulkan apa enggak. Jadi bukan cuma kita doa, minta, ngocek doang, tapi enggak ada tindakan. Enggak, justru tindakan ini adalah iman yang aktif. Iman kita, ada ayat bilang iman dibuktikan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka iman itu harus aktif, bertindak, dan itu yang menjamin sesuatu terjadi. Iman, doa selaras. Doa ngomong, iman yang bertindak. Saling melengkapi di sini. Nah, kalau kita sudah saling melengkapi kayak gini ya, doa tidak akan dikabulkan tanpa iman. Jadi kita ngomong iman yang bertindak. Di situ kita bisa ngomong 2 Kor 3 ayat 5b. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kenapa? Karena saat aku berdoa, menaikkan komunikasi dengan Tuhan, doaku adalah permohonan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan aku tahu dalam doa, iman itu harus bertindak. Maka bila hal ini sudah dikenapi, aku sudah punya kerendahan hati untuk mengakui, ini bukan karena aku loh, bukan karena aku yang bertindak, bukan karena aku yang menjadikan, tapi kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Sakaria 4 ayat 5, ini ayat paralelnya ya, Sakaria 4 ayat yang ke-5. Maka berbicaralah malaikat yang berbicara kepada aku itu. Katanya kepadaku, tidakkah engkau, Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini ayat paralelnya dari 2 Kor 3 ayat 5b. Bilang bahwa kekuatan kita itu bukan karena kita sendiri, tapi itu dari Allah. Dan itu bisa terjadi kalau kita berdoa.
Makanya doa itu membawa hati kita dekat sama Tuhan. Maka kita akan mengerti bahwa apapun kesanggupanku yang aku bisa, itu ternyata bukan dari aku sendiri, tapi adalah kekuatan dari Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat ini juga jelas banget. Allah yang mengerjakan di dalam aku, di dalam kita. Jadi bukan aku sendiri, bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri, ya nggak ada urapannya. Kita sendiri nggak ada kuasanya. Mungkin kita sendiri, hikmat kita nggak sampai ke situ. Tapi kalau kita berdoa, maka Tuhan yang akan melengkapi semuanya. Tuhan yang akan bekerja. Jadi jangan sombong, jangan klaim. Kalau aku bisa ini karena aku. Udah. Karena Allah yang mengerjakan di dalam aku. Maka kalau kita bisa berdoa, disertai iman yang menghasilkan tindakan, maka akan terjadi mujizat. Doa tidak akan menghasilkan sesuatu kalau nggak ada iman. Tapi iman juga tidak akan menghasilkan sesuatu kalau tanpa doa. Doa dan iman berjalan selaras. Contohnya Bartimeus si buta. Dia buta bertahun-tahun. Pasti dia sudah berdoa. Kan? Bertahun-tahun untuk minta disembuhkan. Tetapi pada waktu Tuhan lewat, apa yang dia lakukan? Dia teriak. Tuhan anak Daud, sembuhkan aku. Kasihani aku. Sampai kita pakai 3 kali kan di misa itu. Anak domba Allah, kasihani aku, Tuhan kasihani aku gitu. Dia teriak-teriak, walaupun dia buta dia teriak-teriak. Disuruh diam pun dia teriak-teriak. Kenapa? Karena dalam doa dia juga tahu ada iman yang harus bertindak. Jadi doa tidak akan menghasilkan sesuatu kalau kita tidak melakukan tindakan iman. Tapi iman juga tidak akan menghasilkan apa-apa kalau kita tidak berdoa. Tapi kalau kita berdoa dan melakukan tindakan iman, di situ akan terjadi mujizat. Iman yang akan tuntun kita untuk berani bertindak. Filipi 4 ayat 19 bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Iman yang aktif akan membuat kita berani bertindak. Sesuatu yang nggak mungkin pasti terjadi. Kalau yang kita minta sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan doang. Kalau sesuai dengan kebutuhan, pasti Tuhan itu genapi untuk kita. Ya, padahal biasanya yang rajin didoakan apa? Keinginan toh. Biasanya yang rajin diminta itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Nah, hari ini kita belajar bahwa doa dan iman itu akan menuntun kita untuk berdoa sesuai dengan kebutuhan. Dan Tuhan akan mampukan kita untuk melakukan tindakan iman sehingga terjadi mujizat. Tadi ya, aku baru telepon-teleponan sama mama sebelum PA ini tadi. Jadi ingat cerita lama adikku. Adikku itu dulu pada waktu dia berangkat, dia baru menikah, lalu dia berangkat ke Australia. Pada waktu itu papa mama itu lagi nggak ada duit sama sekali. Karena kita baru ditipu orang itu sampai habis-habisan, minus. Aku baru kawin, nggak ada duit juga, dan kita ditipu orang itu sampai habis-habisan. Tapi adikku memutuskan dia untuk pergi ke Australia. Maka dia berangkat sendiri, istrinya masih sekolah, waktu itu masih kuliah, ditinggal untuk nyelesain kuliah. Jelas dengan berdoa. Jangan berdoa, dan dia diberi hikmat untuk berangkat ke sana. Berangkat ke sana gak bawa duit. Cuman punya duit tiket sama sedikit duit untuk sewa kos. Kosnya itu belasan orang sampai dia harus tidur pakai bantal kopernya jadi bantalnya dia. Saking nggak ada duit dan dia harus berhemat. Maka dia kerja sambil menunggu kerjaan yang
yang sesuai dengan yang dia sekolah, dia kerja segala macam serabutan, kerja di Kentucky, nganter jangmil, surat-surat kayak gitu-gituan gitu. Berjam-jam dia kerja malam, shift malam juga dia kerjain semua gitu. Tapi dari ketekunannya dia itu, dia tahu doa udah pasti ya, tapi dia tahu bahwa doa doang nggak mungkin menjadi sesuatu. Maka lewat doa dia lakukan sesuatu dan iman dia menuntun dia untuk bisa tekun melakukan segala macam pekerjaan yang ada di depan mata dia. Sampai pelan-pelan dia bisa nyicil TV, nyicil microwave, sampai dia dapat pekerjaan kantor yang tepat, bisa ajak istrinya untuk datang ke sana gitu. Kalau kita lihat hari ini, wah luar biasa sekali perjuangannya dia. Dan itu hanya bisa terjadi karena doa yang disertai dengan tindakan iman. Apa yang diminta bukan keinginan, tapi kebutuhan. Dan Tuhan tuntun satu langkah. Tuhan itu tidak pernah nuntun lompat. Tuhan itu nggak pernah nuntun gitu. Dia nuntunnya satu langkah. Kalau hari ini aku ingat dia, sekarang dia udah ada rumah, sekarang dia udah ada kendaraan, dia ada settle pekerjaan tetap, istrinya ada pekerjaan tetap, anaknya 2 dan udah sekolah, dua-duanya udah SMP gitu. Tapi kalau kita lihat, dulu dia cuma modal 1 koper, gak ada duit, tidur pun pakai 19 orang satu rumah pakai koper sebagai bantal. Kalau sekarang bisa kayak gini, itu bukan kekuatan sendiri, itu doa yang disertai dengan iman, maka ada mujizat. Bapak dan Ibu, aku percaya ya, setiap dari kita pasti mengalami ini. Tapi bagian kita hari ini adalah berdoa yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bukan berdoa sekedar karep-karepku dewe. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hati kalau berdoa itu harus bersatu dengan Allah. Yohanes 14 ayat 13-14 bilang, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu minta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, ini dasar kenapa kalau kita berdoa kita selalu akhiri dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau kita berdoa di dalam namanya Dia. Nah, ini paralel juga dengan Yohanes 15 ayat 7. Ini yang kita baca setiap kali, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, Bapak dan Ibu, 2 ayat ini sebetulnya ayat paralel. Tapi sering kita menerjemahkan ayat ini dengan sakarepe dhewe, yang enak dhewe. Kita suka bilang, Tuhan kan bilang minta apa saja yang aku kehendaki dan aku menerimanya. Tuhan kan kau udah bilang kalau doamu terkabul aku memuliakan engkau. Tuhan kan udah bilang kalau aku meminta sesuatu dalam engkau akan kabulkannya. Aku udah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus loh gitu. Jadi sering kita menerjemahkan 2 ayat ini dari sudut pandang kita manusia yang egois. Tuhan kabulin. Nanti aku bersyukur memuliakan engkau. Tuhan kan bilang minta apa saja boleh gitu. Nah, enggak seperti ini. Kita mesti lihat ya, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Pertanyaannya, sudahkah kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita? Kalau kita tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam kita, yang permintaan kita itu pasti bukan permintaan egois. Doa-doa kita itu pasti bukan doa-doa yang seenaknya sendiri. Jadi bagian kita adalah bersatu dulu dengan Bapa. Kalau kita bersatu dengan Bapa,
otomatis hidup kita benar. Kalau kita bersatu di dalam firman, otomatis permintaanku itu di dalam Dia, bukan berdasarkan ego atau kedaginganku. Kalau aku bersatu di dalam firman, pasti aku ngerti artinya Dia, ngerti maksudnya Dia, bukan maksudku sendiri. Jadi, kalau kita memang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, maka kita harus yakin kalau kita sudah berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan itu tadi. Kalau kita sudah berjalan di dalam firman kebenaran Tuhan, baru kita berdoa, baru doa itu tadi akan dikabulkan. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Jadi jangan pikir, oh kalau aku dapat mercy berarti aku memuliakan Tuhan. Oh, kalau aku dapat lotre berarti aku memuliakan Tuhan. Malah ada ya orang yang mau judi, dia doa rosario dulu, ada loh. Dia minta diberkati dulu sama keluarganya karena dia mau pergi judi, ada. Apakah kok dia menang judi berarti dia memuliakan Tuhan? Enggak kan? Gitu. Jadi pastikan dulu kita bersatu dengan Allah. Aku di dalam Dia dan firman-Mu ada di dalam aku. Maka kita tidak akan salah jalan. Checklist kita hari ini adalah, sudahkah kita hidup di dalam kebenaran? Apakah yang saya minta itu sudah sesuai dengan hati Tuhan? Sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini yang kita cek dulu. Apa saya sudah hidup benar? Apakah firman-Ku, firman Tuhan udah ada di dalam aku dan aku sudah hidup dalam firman-Nya Dia? Kalau aku hidup di dalam firman-Nya Dia, Mas, pasti jalanku itu nggak neko-neko. Pasti permintaanku juga tidak akan neko-neko. Jadi poin kedua ini, hati harus bersatu dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, sebenarnya kalau hati kita sudah bersatu dengan Tuhan, maka kita pasti hidup di dalam kebenaran. Namanya udah satu dengan firman. Ada firman, ada roh Allah tinggal di sini. Menjadi pilot dalam kehidupanku. Harusnya kita udah hidup di dalam kebenaran. Kedagingan udah makin terkikis. Maka hidup dalam kebenaran ini menjadi poin yang penting banget. Yakobus 5 ayat 16b bilang, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, ayat ini sering dipelintir juga sama orang. Orang suka bilang kayak gini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kudu yakin gitu. Kudu yakin, asal yakin. Ini salah, teman-teman, Bapak dan Ibu. Ini salah, ini enggak tepat. Penekanannya itu bukan diyakin. Karena kalau kita cuma sekedar yakin aja, terus doa atau dikabulkan atau mujizat terjadi, maka kayaknya Tuhan itu bisa dikontrol, Tuhan itu bisa diatur oleh keyakinan atau pikiran kita. Aku yakin banget aku dapat mercy. Aku yakin banget aku punya rumah sendiri. Gitu. Gak seperti itu. Tuhan itu tidak dikontrol dengan keyakinan atau pikiran kita. Ya, pemikiran atau keyakinan kita itu harus memiliki dasar. Dan dasarnya itu adalah iman. Relasi dengan Allah. Saat kita punya iman yang benar-benar adalah relasi dengan Allah, Allah itu akan menaruh dalam hati dan pikiran kita dasar keyakinan sesuai dengan apa yang Dia suruh atau apa yang Dia mau, bukan sesuai dengan apa yang jadi keyakinanku sendiri gitu. Jadi landasan doa yang dikabulkan itu bukan cuma sekedar keyakinan, tapi poin dari ayat ini adalah doa orang benar. Doa orang benar. Ya, kalau kita hidupnya benar, maka kita hidup dalam kebenaran, maka yang kita minta juga tidak akan neko-neko, maka baru besar kuasanya. Jadi ayat ini penekanannya bukan yakin, tapi ayat ini penekanannya adalah doa orang benar.
checklistnya sama kayak tadi. Apa saya sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah saya sudah jadi orang benar? Ya. Doa orang benar, bukan juga doa yang benar. Doa yang benar bisa aja kata-katanya benar. Kayak, ya ngomong aja deh. Bapa kami, salam Maria. Doanya kita udah apal di luar kepala. Tapi saat doa yang benar di luar kepala, sudahkah itu tadi masuk ke dalam kepala, masuk ke dalam hati, dan masuk ke dalam setiap tindakan perkataan kita? Belum tentu kan. Jangan-jangan kita cuma di luar kepala karena apal tuh, tapi tidak pernah menghidupinya. Maka penting doa orang benar itu adalah menghidupi kebenaran itu tadi. Kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat 17b. Mungkin teman-teman udah apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi doa orang benar adalah doa di mana orang tersebut menghidupi kebenaran dari firman Tuhan, menjadi pelaku firman, menghidupi firman itu tersebut, hati dan pikirannya benar dulu. Masalah kata-katanya benar apa salah? Nggak masalah. Kata-katanya benar apa salah itu nggak masalah. Tuhan lihat hati, Tuhan lihat kehidupan kita, Tuhan lihat sikap hidup kita, keseharian kita. Itu udah sesuai dengan patokan firman Allah apa enggak? Itu yang Tuhan lihat. Dan kalau kehidupan kita sudah benar, walaupun doa kita kata-katanya salah, nggak apa-apa. Kan Tuhan lihat hati, Tuhan lihat bukti bagaimana kita menghidupi firman itu sehari-hari. Kayak gitu. Contoh lagi ya, karena tadi lagi hot cerita tentang adikku ya. Dia itu mengalami hal-hal yang luar biasa. Secara memang kita dua bersaudara, dia tantangannya juga luar biasa banget di dalam hal ekonomi pada waktu itu. Waktu itu dia itu lagi mau bayar cicilan rumah, tapi dia itu orangnya hemat. Jadi kalau sedikit-sedikit dia tidak akan naik kendaraan, dia jalan. Nah, mungkin sepatunya dia itu nggak bagus gitu deh ya. Pasti dia nggak beli yang mahal-mahal. Maka karena sepatu itu nggak bagus, apa tuh namanya? Ininya tuh sakit. Lecet, kakinya dia di sini itu lecet. Nah, bayangin aja kalau jalan dengan kaki lecet, itu tuh kan sakit, makin lama makin sakit. Gimana cari pertolongan untuk menyembuhkan kaki yang lecet itu tadi? Mau cari obatnya di mana? Cari tensoplasnya di mana? Dipakai jalan lagi udah lecet, udah sakit, dan dia keuber waktu karena dia harus bayar cicilan rumahnya sebelum banknya itu tutup kayak gitu. Maka singkat kata, dia neprok di jalanan. Dia neprok di jalanan, sepatunya dilepas sambil dia urut-urut ini yang lecetnya itu tadi. Ya aku percaya dia juga batin juga, aduh Tuhan semoga bisa kuat jalan lagi. Mungkin dia batinnya gitu biar bisa bayar cicilan, karena kalau enggak ada denda gitu deh. Ada denda. Jadi dia pasti ngebatin juga kayak gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Pada saat dia ngurut-ngurut ini kaki sambil diem aja karena nggak ada orang namanya juga di jalanan gitu ya. Matanya tuh kan lihat bawah. Ternyata di bawah itu ada kayak selokan kecil. Dan di dalam selokan kecil itu, tahu nggak dia nemu apa? Dia nemu tensoplas. Bayangin, untuk kaki yang lecet, agar dia bisa nerusin jalan. Tensoplas itu kan kebutuhan banget, kan? Dan itu bisa istilahnya secara ajaib, nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia duduk di tempat yang tepat, di atasnya selokan itu, dan bisa ada tensoplas baru di dalam selokan itu, selokan kering gitu. Ya dia ambil, dia pakai. Itu bukti pertolongan Tuhan. Kadang-kadang nggak usah kita mikir terlalu hal yang besar-besar gitu ya.
Tapi sebenarnya ada banyak sekali pertolongan-pertolongan Tuhan itu justru lewat hal yang kecil-kecil itu. Dan hal-hal yang kecil-kecil itu harus kita sadari. Harus kita sadari. Dan Tuhan akan berikan jejak-jejak langkahnya, pertolongan-pertolongan kecilnya di setiap langkah hidup kita. Bila hidup kita di dalam kebenaran. Bila hidup kita berkenan di matanya. Bila kita berjuang untuk menjadi orang benar itu tadi. Hal-hal kecil Tuhan akan sediakan sehingga kita bisa melangkah satu langkah lagi. Melangkah satu langkah lagi. Itu. Pegang itu. Masalah kata-katanya kayak gimana? Nggak masalah. Tuhan lihat hati. Tuhan lihat juga bukti sikap hidup kita sehari-hari. Bahkan ada pernah satu cerita, ini ilustrasi ya. Seorang anak kecil, anak kampung, dia lagi nyebrang di pematang sawah. Tahu-tahu di depannya dia ada kerbau lagi ngamuk. Dan kerbau itu lari menggila karena dia ngamuk gitu. Maka si anak ini bingung karena dia di tengah-tengah. Kerbau bakal seruduk dia. Kalau dia nggak mau diseruduk, maka dia harus terjun ke sawah dan itu bikin sawahnya rusak. Maka apa yang si anak itu doakan di dalam keadaan panik antara mau ditabrak si kerbau itu tadi. Si anak itu doa kayak gini, Tuhan berkatilah makanan dan minuman ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Mau ditabrak kerbau, doanya doa makan. Saking paniknya. Ternyata apa yang terjadi? Tuhan membuat kerbau itu tadi berbelok. Pematang kan kotak-kotak begitu kan ya. Biasanya namanya orang ngamuk kan dia bablas aja. Tapi Tuhan bikin kerbau itu bisa berbelok 90 derajat. Jadi nggak nabrak anak itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman, bukan masalah kata-katanya. Bukan masalah doa kita itu benar apa enggak. Tapi yang jadi masalah itu kita ini sudah hidup sebagai orang benar atau enggak. Kalau kita sudah hidup sebagai orang benar, maka kita punya iman untuk yakin. Dan di situ doa kita berkuasa. Percaya itu. Lalu yang berikutnya, yang keempat, menurut kehendaknya, ketaatan. Ini sudah sering banget kita bahas ya, ketaatan ini. 1 Yohanes 5 ayat 14 bilang, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Kalau kita meminta kepadanya menurut kehendaknya, aku garis bawah merah di situ. Jadi yang kita minta itu bukan kehendakku, tapi menurut kehendaknya. Dan kalau kita minta menurut kehendaknya, otomatis kitanya sudah hidup duluan sesuai dengan kehendaknya. Poin 1, 2, 3 udah dijalanin dulu. Poin 1, 2, 3 udah dijalanin dulu. Maka kita bisa minta sesuatu menurut kehendaknya. Dan itu terjadi. Karena kalau kita tidak minta sesuai dengan kehendaknya, kita tidak hidup juga di dalam kebenarannya. Kita bisa aja tetap minta, Tuhan aku minta mercy dong gitu. Tapi nanti hati nurani akan menuduh kita juga. Kamu egois. Kamu siapa kamu? Kamu nggak pernah sama Tuhan minta-minta aja. Kamu udah nurut apa belum gitu. Jadi hati nurani ini akan menuduh kita. Karena kita tidak hidup di dalam Dia. Karena kita tidak minta sesuatu berdasarkan kehendaknya. Tapi kalau kita minta sesuatu menurut kehendaknya dan sudah hidup di dalam Dia, baru doa kita terkabul. Dan hati nurani tidak akan menuduh kita. Satu contoh ya, Elia, aku tulis di situ. Elia kita tahu dia itu nabi yang luar biasa. Dan permintaannya dia pun juga ajaib semua. Tapi sama Tuhan dikabulkan. Elia pernah minta hujan dihentikan di Israel. Dan itu terjadi. 3,5 tahun tidak ada hujan. Bayangin keringnya kayak apa. Dan itu terjadi. Setelah sekian lama, Elia minta hujan. Udah waktunya hujan gitu. Dan itu terjadi juga. Ada hujan karena permintaan Elia.
Elia juga pernah minta waktu dia melawan itu nabi-nabi Baal. Api dia minta turun dari langit. Waktu itu dia ceritanya dia lawan 400 nabi Baal. Dia tantang itu nabi. Dia bilang, oke, kita tunjukkan Tuhannya mana yang Tuhannya siapa yang benar-benar ada, yang mau jawab doa-doa kita. Gitu. Dia nantang 400 nabi. Dan 400 nabi itu sembahyang dengan berbagai macam cara, nyanyi-nyanyi, muter-muter, nari-nari sampai kerasukan, badannya ditoreh-toreh gitu. Tapi ternyata tidak ada api turun dari langit. Sedangkan Elia sendiri, dia bikin mezbah dari 12 batu. Dia minta itu batu disiram pakai air dulu. Padahal nyari air di padang gurun, habis masa kekeringan itu susahnya setengah mati. Tapi dia minta itu air. Dan itu ada. Setelah disiram air, basah dong. Harusnya api kan makin susah nyala gitu. Tapi walaupun basah, api turun dari langit. Kenapa doa Elia dikabulkan? Karena dia berdoa menurut kehendaknya. Plus dia hidup menurut kehendaknya. Itu adalah hal yang Tuhan mau. Hidup menurut kehendaknya dan berdoa menurut kehendaknya juga. Itu yang Tuhan mau. Makanya doa Elia dikabulkan. Elia pernah juga membangkitkan anaknya janda di Sarepta. Belum ada cerita kebangkitan, dibangkitkan, belum ada. Tapi Elia sudah membangkitkan anaknya janda di Sarepta. Lalu penerusnya dia Elisa, sama itu saktinya. Elisa dia pernah menghidupkan anak wanita Sunem. Doanya dikabulkan, ini orang mati, didoain hidup lagi. Elisa. Yosua, ingat Yosua penerusnya Musa. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan ini perangnya belum kelar nih. Perangnya belum kelar, Israel belum totally menang. Gitu. Jadi dia minta sama Tuhan agar matahari dihentikan. Keren banget kan. Dan matahari berhenti agar demi Israel bisa menang perang. Lalu Hizkia salah satu raja Israel. Dia pernah minta matahari dimundurin. Dan itu terjadi. Bapak dan Ibu teman-teman, ada banyak juga mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita nggak usah terlalu mikir hal-hal yang supranatural. Tapi kita kalau hidup di dalam kebenaran, kita juga berdoa menurut kehendaknya. Kita akan bisa menangkap hal-hal mujizat-mujizat kecil di dalam hidup kita. Dan lewat mujizat-mujizat itu, kita akan bisa melangkahkan iman, harapan kita. Satu langkah. Kayak tadi aku cerita adikku Tensoplas kecil gitu. Siapa sangka hanya lewat Tensoplas Tuhan turun tangan. Aku ingat banget cerita itu. Karena kejadiannya itu 2 kali mirip. Yang pertama pakai sepatu, dia kakinya lecet. Lalu yang kedua lagi, dia lagi lari-lari, ngejar kerjaan juga. Tuh anak memang kerjanya luar biasa. Jadi dia ngejar kerjaan, ternyata sandal jepitnya copot. Bukan copot, putus, sandal jepitnya putus. Gitu. Lah kalau sandal jepitnya putus, gimana? Masa nggak pakai sandal sakit juga kan? Sedangkan dia harus lari ngejar kerjaan berikutnya. Makanya dia ngedeprok lagi lah. Mikir gimana ini benerin sandal yang putus itu tadi. Sambil mikir benerin, tahu nggak dia nemu apa? Jelas bukan Tensoplas lagi. Nggak bisa di Tensoplas. Dia nemunya peniti di jalanan. Jadi kejadian-kejadian itu kecil-kecil. Tapi itu bukti kalau Tuhan itu ada. Mengabulkan doa kita menurut kehendaknya. Asal kita berjuang untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu tadi. Jadi yang harus diberesin bukan kata-kata doa kita. Tapi yang harus diberesin adalah hati kita dulu. Beresin hidup kita dulu. Biar hati kita, hidup kita itu berjalan menurut kehendaknya. Amsal 4 ayat 23 kita udah sering baca ini. Bilang,
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu adalah pusat dari kehidupan. Pusat inti diesel dari kehidupan ini. Hati yang akan menuntun kita agar kalau terjadi sesuatu bersungut-sungut dulu, marah dulu, negatif dulu, atau hati yang akan menuntut kita kalau terjadi sesuatu tenang, positif, percaya, berdoa, bertindak seperti apa. Pusatnya dari hati. Jadi yang harus diberesin adalah hati kita dulu. Hati akan menuntun pada tindakan kita agar kita bisa tetap bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu kan? Lalu berikutnya, jadi doa itu kayak apa? Doa yang dikabulkan, doa yang efektif. Ini singkat kata berkaitan dengan pengabdian kita kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, mau kerja, mau makan, mau berkebun, mau arisan, mau apapun deh, seluruh hidup kita itu harusnya berkaitan dengan pengabdian. Pengabdian kita kepada Tuhan. Tahu ya kata-kata abdi. Kalau kita abdi, kita tidak akan mempertanyakan. Tapi kalau kita adalah abdi, kita akan berjuang untuk nurut, untuk taat, walaupun tidak ngerti, walaupun berat, kita akan mengabdi. Nurut. Jadi doa apa yang paling mujarab? Doa apa yang paling makjeleb, paling efektif? Doa yang bila kita panjatkan sudah disertai dengan hidup yang mengabdi kepada Tuhan. Bukan masalah kata-katanya, tapi masalah hati, sikap hidup kita yang harus sudah mengabdi kepada Tuhan. Maka kalau kita sudah mengabdi pada Tuhan, Wahyu 3 ayat 7, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Checklist kita hari ini adalah, sudahkah saya mengabdi? Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, sehingga hati nurani tidak lagi menuduh saya. Itu checklist kita. Semoga jadi berkat, semoga bisa juga memperbaiki sikap doa kita, sikap hidup kita, dan semoga bisa juga dibagikan untuk orang-orang yang aku percaya Tuhan sudah kirim untuk kita kembalikan. Tuhan Yesus memberkati.